pasti semuanya baik-baik aja kan. Semoga semua dalam keadaan sehat ya di zaman virus kayak sekarang ini. Nah, pada kesempatan sekarang ini aku mau memaparkan materi tentang International Human Resource Management, atau dalam bahasa Indonesia-nya disebut pengelolaan sumber daya manusia secara internasional. Nah, di sini untuk membantuku dalam memaparkan materi ini, aku menggunakan referensi buku dari Human Resource Management dengan penulis dan terbitan dari University of Minnesota Libraries Publishing. Nah, di era modern seperti sekarang ini sudah banyak banget perusahaan yang melakukan operasi bisnisnya di luar negara asalnya. Proses produksi, distribusi, penjualan dan hal-hal yang berkaitan dengan proses bisnis sudah banyak dilakukan di negara lain di luar negara asal perusahaan sendiri. Nah, mampunya sebuah perusahaan untuk melakukan operasi di luar negeri menandakan berkembangnya perusahaan tersebut. Perusahaan banyak mencari partner dan membuka lowongan pekerjaan bagi negara baru di mana tempat perusahaan tersebut beroperasi. Jaringan dan relasi dengan tempat operasi yang baru harus dimaksimalkan untuk mengurangi risiko kegagalan. Nah, di sana perusahaan membentuk suatu perusahaan yang kuat dimulai dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan mampu untuk terus berkembang. Pengembangan suatu perusahaan menjadi multinasional sangat memerlukan sumber daya yang berkualitas. Hal ini akan berpengaruh pada citra perusahaan itu sendiri. Manajemen dalam perusahaan akan terus berupaya untuk melatih dan mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif. Perusahaan yang semakin besar akan membutuhkan sumber daya manusia yang semakin kompleks untuk memenuhi kebutuhan perusahaan di negara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan akan mulai menerapkan manajemen sumber daya manusia global atau internasional untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memberikan pelayanan terbaik di mana perusahaan akan beroperasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara global memerlukan penanganan yang lebih kompleks bila dibandingkan manajemen sumber daya manusia yang secara domestik. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga manajemen sumber daya manusia global harus mampu mengimbangi karakteristik yang berbeda-beda tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini ini akan dibagi menjadi 4 topik, yaitu yang pertama adalah gambaran umum dari sumber daya manusia, yang kedua adalah strategi peletakan karyawannya, yang ketiga adalah pertimbangan dalam proses manajemen sumber daya manusia global, serta yang keempat contoh kasus yang dapat membantu kita agar lebih memahami mengenai manajemen sumber daya manusia global atau internasional. Nah, yang pertama ada gambaran umum internasional. International Human Resource Management adalah proses mengelola orang melintasi batas internasional oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Ini melibatkan manajemen di seluruh dunia dari orang, bukan hanya manajemen ekspatriat. Perusahaan yang berfungsi secara global terdiri dari perusahaan internasional dan multinasional. Nah, di sini nih ada pun istilah lain yang muncul. Yang pertama, outsourcing adalah ketika sebuah bisnis merelokasi atau memindahkan sebagian operasinya ke negara yang berbeda dari yang ada di sana saat ini beroperasi. Yang kedua adalah pengalih-dayaan adalah ketika suatu perusahaan membuat kontrak dengan perusahaan lain untuk melakukan beberapa pekerjaan untuk orang lain. Ini bisa terjadi di dalam negeri atau dalam suatu situasi outsourcing. Yang ketiga ada pasar domestik. Nah, ini berarti bahwa suatu produk dijual hanya dalam negara tempat bisnis operasi. Dan yang terakhir ada pasar internasional. Ini berarti suatu organisasi menjual produk di negara lain, sementara multinasional berarti bahwa tidak hanya produk yang dijual di satu negara, tetapi operasi diatur dan dijalankan di negara selain tempat bisnis dimulai. Nah, adapun perbedaan perusahaan
internasional, global dan multinasional dan transnasional. Nah, yang pertama yang pada perusahaan global, operasinya dikendalikan dari pusat. Kalau di transnasional itu kantor asing yang memiliki kendali atas produksi pasar. Kalau internasional terkendali secara terpusat. Kalau multinasional, kantor asing dipandang sebagai anak perusahaan. Perbedaan yang kedua, kalau global tidak perlu untuk integrasi kantor pusat karena di sana membuat semua keputusan. Dalam arti pusatlah yang membuat segala keputusan tentang perusahaan global tersebut. Kalau transnasional itu integrasi dengan kantor pusat, yang internasional tidak perlu integrasi dari kantor pusat karena kantor pusat membuat semua keputusan. Dan kalau di multinasional, kantor pusat masih memiliki banyak kendali. Kalau di global, pandangan dunia sebagai pasarnya. Kalau dari pasar, kalau transnasional responsif lokal yang tinggi. Kalau internasional menggunakan produksi yang ada untuk menjual produk di luar negeri. Yang multinasional responsif pasar yang tinggi. Nah, dalam memahami manajemen internasional perlu juga memahami karakter dari budaya lokal. Dalam human resource management internasional perlu memahami beberapa hal seperti bagaimana lingkungan bisnis di negara tersebut, bagaimana hukum mengenai peraturan ketenaga kerjaan lokal, terutama mengenai budaya-budaya masyarakat yang berkembang pada negara tersebut. Nah, tujuan dari human resource management internasional ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan digunakan sedemikian rupa sehingga dapat meraih atau mengeluarkan keuntungan dari kemampuan mereka dan karyawan memperoleh kompensasi baik dari material dan fisik dari pekerjaan mereka. Nah, selanjutnya ada perencanaan internasional human resource management. Nah, globalisasi memiliki pengaruh yang sangat luas dalam bisnis, tetapi juga dalam perencanaan sumber daya manusia strategis. Penandatanganan perjanjian perdagangan, pertumbuhan pasar, pendidikan, ekonomi, dan implikasi hukum semuanya berdampak pada bisnis internasional. Nah, yang pertama, perjanjian perdagangan telah membuat perdagangan lebih mudah bagi perusahaan. Sebuah perjanjian perdagangan adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan. Perjanjian perdagangan Amerika Utara atau NAFTA mengangkat hambatan perdagangan antara Kanada, Amerika, dan Meksiko. Hasil dari perjanjian perdagangan ini dan banyak lainnya adalah bahwa berbisnis di luar negeri adalah suatu keharusan bagi organisasi. Ini dapat menghasilkan produk yang lebih murah dan lebih banyak pelanggan potensial. Karena itu, bersama dengan aspek perencanaan strategis operasi global, sumber daya manusia juga harus strategis. Bagian dari proses strategis ini mencakup perbedaan staf, perbedaan kompensasi, perbedaan dalam hukum ketenagakerjaan, dan pelatihan yang diperlukan untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk perspektif global. Yang kedua, melalui penggunaan perjanjian perdagangan dan pertumbuhan pasar baru seperti pasar China, ada lebih banyak tempat tersedia untuk menjual produk, yang berarti perusahaan harus diposisikan secara strategis untuk menjual produk yang tepat di pasar yang tepat. Kinerja tinggi di pasar-pasar ini membutuhkan modal manusia yang mampu membuat keputusan seperti ini. Yang ketiga, tingkat pendidikan di negara di mana bisnis beroperasi sangat penting bagi manajemen SDM. Nah, ini karena sebelum sebuah bisnis memutuskan untuk berekspansi ke negara tersebut, pengetahuan tentang pendidikan, keterampilan, dan kemampuan bekerja di negara itu dapat berarti usaha yang berhasil atau yang tidak berhasil jika kebutuhan sumber daya manusia tidak terpenuhi. Sebagian besar sumber daya manusia suatu negara tergantung pada pentingnya pendidikan di negara tersebut. Yang keempat, ada ekonomi nih. Ekonomi ini sangat mempengaruhi human resource management karena insentif ekonomi untuk bekerja lebih keras dalam masyarakat kapitalis, individu mungkin lebih akan termotivasi dari masyarakat komunis. Nah, seperti itu. Yang kelima dan yang terakhir itu ada sistem hukumnya. Sistem hukum yang diperhatikan di suatu negara
itu memiliki pengaruh besar pada jenis kompensasi, masalah serikat pekerja, bagaimana orang dipekerjakan, dipecat, diberhentikan, dan masalah keamanan. Aturan diskriminasi misalnya nih ditetapkan oleh negara di Cina nih, dapat dinyatakan usia seseorang, status perkawinan, dan pertanyaan lain kepada seseorang dianggap ilegal. Nah, dalam contoh hukum lain nih, di Costa Rica juga dikenal sebagai gaji bulan ke-13. Ada gaji yang disebut itu aguinaldos. Nah, selanjutnya ada strategi internasional human resource management. Nah, ketika membahas human resource management dari perspektif global, ada banyak pertimbangan seperti budaya, bahasa, biaya manajemen, dan undang-undang. Semua akan menjadi pertimbangan sebelum menerapkan strategi human resource management. Beckler et al. Tahun 2004 berpendapat bahwa untuk perusahaan multinasional mengidentifikasi proses human resource management terbaik untuk seluruh organisasi bukan tujuannya, melainkan menemukan yang paling cocok antara lingkungan eksternal perusahaan, yaitu seperti hukum, strategi keseluruhan perusahaan, kebijakan SDM, dan implementasinya dari kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, tujuan dari strategi human resource management untuk menjadi transnasional yang terdiri dari tiga komponen, yaitu yang pertama adalah lingkup, melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan di tingkat global dan tingkat domestik. Yang kedua adalah presentasi transnasional, berarti manajemen dari semua negara tempat bisnis beroperasi terlibat dalam keputusan bisnis. Yang ketiga, proses transnasional, berarti bahwa organisasi dapat melibatkan berbagai perspektif bukan hanya yang domestik. Budaya sebagai aspek utama internasional. Nah, budaya ini adalah komponen kunci untuk mengelola human resource management dalam skala global. Memahami budaya tetapi juga menghargai perbedaan budaya dapat membantu strategi human resource management menjadi sukses di negara manapun. Seorang peneliti di area budaya mengembangkan daftar 5 dimensi budaya yang dapat membantu menentukan bagaimana budaya berbeda. Di antaranya yang pertama, individualis atau kolektivisme. Ini menggambarkan derajatnya di mana individu diintegrasikan ke dalam kelompok. Sebagai contoh, di Amerika Serikat nih, ada seorang individualis masyarakat, yaitu setiap orang menjaga diri sendiri dan keluarga dekat. Ada lebih banyak fokus pada individu, prestasi yang bertentangan dengan prestasi kelompok. Dalam masyarakat kolektif, masyarakat berdasarkan pada keterpaduan kelompok, apakah kelompok keluarga, kelompok kerja, akibatnya fokus pada kebaikan kelompok bukan kepada individu. Jarak kekuasaan atau power distance mengacu pada semua anggota yang kuat organisasi menerima kekuasaan bahwa tidak didistribusikan secara merata. Nah, sebagai contohnya nih, beberapa masyarakat mungkin berusaha untuk menghilangkan perbedaan kekuatan dan kekayaan, sementara yang lebih suka jarak kekuasaan yang lebih tinggi. Dari perspektif human resource management, ini perbedaan mungkin menjadi jelas ketika karyawan diminta untuk bekerja dalam tim lintas fungsi. Manajemen Denmark mungkin tidak memiliki masalah dalam menerima saran dari karyawan karena jarak kebudayaan yang rendah, tapi manajemen Arab Saudi mungkin memiliki masalah dengan hubungan informal dengan karyawan karena tingkat kekuasaan budaya yang lebih tinggi. Nah, ketiga ada penghindaran ketidakpastian. Ini mengacu pada bagaimana masyarakat mentolerir ketidakpastian. Negara-negara yang lebih fokus pada penghindaran cenderung untuk meminimalkan ketidakpastian karena memiliki undang-undang, aturan, dan tindakan keselamatan yang lainnya lebih ketat. Yang keempat ada maskulinitas dan feminitas. Ini mengacu pada emosional gender. Nah, dan gender norma yang terima dalam masyarakat. Misalnya nih, di negara-negara yang berfokus pada feminitas ya, atau perempuan, ini seperti merawat lebih penting daripada katakanlah pamer. Implikasi terhadap human resource management ini sangat besar. Contohnya nih, di Swedia memiliki budaya yang lebih feminim yang ditunjukkan dalam praktek manajemennya. Komponen utama penilaian kinerja manajer adalah memberikan bimbingan kepada karyawan. Seorang manajer
budaya yang lebih maskulin mungkin tidak dapat melakukan aspek pekerjaan ini juga atau dia mungkin lebih mengambil banyak latihan untuk melakukannya. Yang terakhir, orientasi jangka panjang dan pendek ini mengacu pada cakrawala waktu masyarakat. Sepanjang orientasi jangka akan fokus pada imbalan masa depan untuk pekerjaan yang sekarang, ketekunan dan pemesanan hubungan berdasarkan status. Orientasi jangka pendek dapat fokus pada nilai-nilai yang terkait dengan masa lalu dan masa kini. Nah, ini seperti kebanggaan nasional atau pemenuhan kewajiban saat ini. Kita dapat melihat dimensi human resource management dengan orientasi ini dalam perencanaan sukses. Misalnya di orang yang dipromosikan di Cina mungkin orang yang paling lama berada di perusahaan itu, sedangkan di Cina mungkin orang yang paling lama berada di negara-negara orientasi jangka pendek seperti Amerika Serikat. Promosi biasanya didasarkan dari prestasi, bukan dari lama orang tersebut berada dalam perusahaan tersebut. Teknik yang kedua dalam materi ini di sini ada strategi karyawan internasional, human resource management. Adapun kategori negara yang terlibat dalam aktivitas human resource management internasional ini, yang utama negara asal atau home country di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat. Yang kedua, negara tuan rumah atau host country di mana sebuah cabang dapat ditempatkan. Yang ketiga, negara lain atau third country yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input lainnya. Nah, ada 3 strategi penempatan staf nih yang diterapkan pada perusahaan saat memasuki pasar luar negeri. Yang pertama adalah strategi nasional negara asal atau home country. Strategi ini menggunakan karyawan dari negara asal untuk tinggal dan bekerja di negara tersebut. Orang-orang ini disebut ekspatriat. Yang kedua adalah strategi nasional dengan tuan rumah atau host country, yang berarti memperkerjakan orang yang mahir di negara tempat bisnis beroperasi. Sering disebut dengan pendekatan polisentris. Yang ketiga ada third country national, berarti kepada karyawan, berarti ini kepada orang-orang karyawan dari negara yang sebetulnya berbeda dari negara asal tuan rumah. Itu pendekatan geosentris. Adapun jenis-jenis human resource management ini, yang pertama ada ekspatriat, adalah seorang yang bekerja dalam sebuah operasi yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana operasi itu ditempatkan. Yang kedua ada warga dari tuan rumah, adalah seorang karyawan yang bekerja untuk sebuah perusahaan dalam operasi yang merupakan seorang warga dari negara di mana tempat operasi itu ditempatkan, tetapi bukan kantor perusahaan tersebut, tapi kantor perusahaan tersebut berada di negara lain. Yang ketiga, warga negara ketiga inilah seorang warga yang dari satu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah organisasi yang berkantor pusat di negara ketiga. Selanjutnya ada pertimbangan internasional. Dalam lingkup internasional, sebagian besar konsep human resource management ini yang penting untuk dipertimbangkan adalah penelitian dan pemahaman yang tepat tentang perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum antar negara. Selain itu, penting juga untuk menyebutkan lagi bahwa kantor negara tuan rumah harus selalu berkomunikasi dengan kantor negara asal untuk memastikan kebijakan dan praktek yang diserahkan oleh tiga pertimbangan internasional human resource management. Nah, dalam lingkungan internasional, sebagian besar konsep human resource management dapat diterapkan. Yang terpenting untuk dipertimbangkan adalah penelitian pemahaman yang tepat tentang perbedaan budaya, ekonomi, dan hukum negara tersebut. Selain itu, penting untuk menyebutkan lagi bahwa kantor negara tuan rumah harus selalu berkomunikasi dengan kantor negara asalnya untuk memastikan kebijakan dan praktek diselaraskan dengan organisasi. Nah, untuk rekrutmen dan seleksi, pemahaman tentang penstafan yang digunakan adalah aspek pertama, memperkerjakan orang tepat untuk penugasan ke luar negeri. Kandidat yang ideal untuk penugasan di luar negeri biasanya memiliki karakteristik seperti ini. Yang pertama, kompetensi manajerial berupa keterampilan teknis, keterampilan kepemimpinan, pengetahuan khusus, dan untuk perusahaan operasi. Yang kedua, pelatihan. Kandidat ini bersedia dilatih tentang bahasa dan budaya tuan rumah negara. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Kemampuan untuk
menghadapi suatu situasi baru yang tidak nyaman atau asing, dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan budaya di mana kandidat ditugaskan. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika memilih ekspatriat atau teman negara ketiga untuk pekerjaan itu, memastikan bahwa kandidat memiliki faktor pekerjaan, dimensi relasional dan keadaan, motivasi, situasi keluarga, dan keterampilan bahasa adalah pertimbangan utama dalam mempekerjakan orang yang tepat. Beberapa yang terkait dengan kegagalan suatu ekspatriat atau negara ketiga yang meliputi seperti yang pertama, kerusakan pada hubungan negara tuan rumah, motivasi staf negara tuan rumah, biaya yang terkait, kemungkinan kehilangan karyawan itu begitu dia kembali. Kelima, kesempatan yang terlewatkan untuk mengembangkan pasar lebih lanjut. Nah, analisis pekerjaan dan deskripsi pekerjaan harus berbeda untuk penugasan ke luar negeri, karena kita tahu bahwa kompetensi tertentu penting untuk keberhasilan. Sebagian besar dari kompetensi itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan, tapi terkait kemampuannya untuk melakukan pekerjaan dalam lingkungan yang baru. Kompetensi tambahan ini dapat dipertimbangkan yang pertama dari pengalaman bekerja secara internasional, ekstrovert, toleransi stres, keterampilan bahasa, dan pengalaman budaya. Nah, pelatihan. Sebagian besar pelatihan dapat mencampur komponen budaya yang dikutip oleh 73% ekspatriat yang sukses sebagai unsur utama menuju kesuksesan. Pelatihan tidak selalu mudah, tujuannya bukan untuk membantu seorang belajar bahasa atau tradisi budaya, tetapi untuk memastikan mereka tenggelam dalam aspek sosio-kultural dari budaya yang baru yang mereka tinggali. Nah, selanjutnya ada kompensasi dan hadiah. Ada beberapa opsi ketika kita memilih kompensasi untuk bisnis global. Opsi yang pertama adalah mempertahankan skala dan kebijakan pembayaran seluruh perusahaan. Jadi, misalnya semua staf penjualan harus dibayar sama di negara apapun yang mereka masuk. Hal ini dapat mengurangi ketidaksetaraan dan menyederhanakan penyimpanan rekaman, tetapi tidak mengatasi beberapa masalah utama. Yang pertama, kebijakan kompensasi ini tidak membahas bahwa akan lebih mahal untuk hidup di satu tempat dibandingkan tempat yang lain. Dengan pendekatan kompensasi ini, idenya adalah bahwa ekspatriat harus memiliki standar hidup yang sama dengan yang miliki dia akan punya di rumah. Ada 4 kelompok pengeluaran di dalam pendekatan ini. Yang pertama adalah pajak penghasilan, perumahan, barang dan jasa, dan gaji pokok. Nah, masalah kompensasi lainnya yang akan sangat bervariasi di satu negara ke negara lain mungkin termasuk seperti ini. Yang pertama, biaya manfaat di negara lain. Yang kedua, jumlah hari libur yang dimandatkan secara hukum. Yang ketiga, persyaratan hukum bagi hasil. Misalnya di Perancis, pemerintah sangat mengatur program pembagian keuntungan. Yang keempat, pembayaran yang bekerja dengan budaya seperti sistem pembayaran senioritas. Contohnya mungkin di Cina, yang mana bekerja lebih lama, ya pembayarannya lebih banyak. Yang kelima, struktur bulan ke-13 atau bonus. Dan selang tahunan yang diharapkan. Nah, masalah kompensasi merupakan pertimbangan utama dalam memverifikasi karyawan di luar negeri. Sebuah sistem yang sistematis harus ada untuk memastikan keadilan dalam kompensasi untuk semua ekspatriat. Nah, selanjutnya ada evaluasi kerja. Tantangan dalam evaluasi kinerja di luar negeri adalah menentukan siapa yang harus menilai kinerja ekspatriat. Meskipun mungkin masuk akal untuk memiliki karyawan dan manajer di negara tuan rumah menilai ekspatriat. Nah, perbedaan budaya dapat membuat proses ini tidak efektif. Tantangan budaya dapat membuat negara tuan rumah menilai ekspatriat lebih keras, atau dalam beberapa kasus seperti di Indonesia nih, harmoni lebih penting daripada produktivitas. Jadi itu mungkin seorang karyawan atau manajer Indonesia menilai orang asing lebih tinggi untuk menjaga keharmonisan di tempat kerja. Yang selanjutnya ada lingkungan perburuhan internasional. Nah, pemahaman tentang hukum dan bagaimana mereka berhubungan dengan negara tuan rumah, karyawan dan ekspatriat dapat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Karena itu, penelitian individu pada undang-undang negara-negara tertentu diperlukan untuk memastikan kebutuhan. Kepatuhan yang pertama, hukum keselamatan kerja. Kedua, undang-undang dan kompensasi pekerja. Ketiga, persyaratan keamanan. Keempat, batasan usia kerja. Kelima, daun bersalin atau ayah.
Yang ke-6 undang-undangan serikat pekerja, yang ke-7 persyaratan waktu liburan, yang ke-8 rata-rata jam kerja mingguan, yang ke-9 hukum privasi, 10 kecacatan, 11 multikulturalisme, dan yang terakhir perpajakan. Faktor-faktor human resource management yang cukup besar ketika melakukan bisnis di luar negeri harus menyeluruh dan diteliti. Salah satu faktor yang penting yang layak disebutkan di sini adalah serikat buruh. Nah, serikat pekerja telah menurun dalam keanggotaannya di Amerika Serikat. Tawanan kolektif adalah proses mengembangkan kontrak kerja antara serikat pekerja dan manajemen suatu organisasi seperti itu. Nah, selanjutnya ada logistik penugasan internasional yang memberikan pelatihan untuk orang asing adalah bagian penting dari penugasan yang sukses. Namun, banyak aspek kehidupan sehari-hari juga penting. Salah satu aspek logistik yang paling penting adalah memastikan karyawan tersebut dapat bekerja secara legal di negara tempat Anda akan mengirimnya. Gitu. Penting juga untuk menyebutkan bahwa sebagian besar negara memiliki beberapa jenis visa sebagai berikut. Yang pertama, visa untuk anggota kru, kedua visa turis, ketiga visa pelajar, visa kerja, dan visa bisnis. Nah, selanjutnya saya ada contoh kasus nih. Nah, bagi siapapun juga pasti udah kenal McDonald kan. Nah, jadi McDonald ini adalah perusahaan, salah satu contoh terbaik dalam menggunakan kepekaan budaya dan dalam mendirikan operasinya, meskipun ada kritik untuk globalisasi yang agresif, karena itu makanan biasanya merupakan bagian besar dari budaya. Nah, ketika McDonald untuk memutuskan masuk ke pasar India pada tahun 2009, dia tahu itu membutuhkan produk vegetarian. Setelah beberapa ratus versi, para eksekutif McDonald sempat akhirnya memutuskan ada McSpicy Penne sebagai item utama. Dari pedas terbuat dari keju yang dipantulkan nilai norma dan budaya dari India tersebut. Nah, di Jepang nih, McDonald mengembangkan burger teriyaki dan mulai menjual es krim teh hijau karena budaya di Jepang itu lebih jadi setiap negara itu kan beda-beda tuh budayanya. Kalau di Jepang lebih suka saus teriyaki, jadi seperti itu. Saat McDonald dulu mulai berkompetisi di Jepang, benar-benar tidak ada kompetisi sama sekali. Tetapi tidak untuk alasan yang mungkin yang ada kan Jepang memandang McDonald sebagai camilan daripada makanan karena nilai-nilai budaya mereka. Orang Jepang percaya makanan itu harus dibagikan dan bisa sulit dengan makanan McDonald. Kedua, makanan tidak terdiri dari nasi dan makanan asli Jepang termasuk nasi bagian dari identitas nasional. Jadi seperti itu contoh kasusnya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, manajemen sumber daya manusia global atau internasional atau manajemen human resource management internasional ini adalah penggunaan sumber daya manusia internasional untuk mencapai suatu tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Human resource management internasional ini bertujuan agar perusahaan multinasional tetap dapat berjalan dan beroperasi maksimal di negara yang berbeda-beda dengan manajemen sumber daya manusia yang ada, sehingga manajemen sumber daya manusia yang dipekerjakan dapat tetap bekerja dengan maksimal karena mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungan kerja mereka. Terdapat 3 pendekatan, yang pertama people centric, geocentric, ethnocentric, sedangkan jenis SDM global yang merupakan hasil dari human resource management ini yaitu seperti ekspatriat, warga dari tuan rumah dan warga dari negara ketiga. Manajer harus mampu menyesuaikan sumber daya manusia yang ada dengan lingkungan mereka beroperasi sehingga tidak terjadi pertentangan antara perusahaan dan negara yang merupakan tempat beroperasi. Nah, jadi itu nih sekian penjelasan saya mengenai International Human Resource Management atau dalam bahasa-bahasanya pengelolaan sumber daya manusia secara internasional. Jangan lupa memberikan pertanyaan di dalam materi ini dalam kolom komentar yang nantinya pertanyaan tersebut akan saya jawab juga di sana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih.